Siapa bilang stadion megah cuma dimiliki negara besar? Hari ini kita akan mengurutkan stadion-stadion di Asia Tenggara. Dari yang paling kecil kapasitasnya, sampai yang paling gila besarnya. Tapi yang bikin kaget, stadion terbaik ASEAN. Bukan yang paling modern, bukan juga yang paling mahal. Dan bukan milik negara terkaya di kawasan ini. Satu stadion yang katanya hanya berkapasitas 77.000, justru bikin pemain lawan gemetar sebelum turun ke lapangan. Dan satu lagi, stadion baru dari negara kecil, tiba-tiba bikin iri seluruh ASEAN. Siap? Kita mulai dari stadion terkecil. Dan kamu akan lihat kejutan besar di puncaknya, urutan ke-10. Kita mulai dari Filipina. New Clark City Stadium, terletak di Tarlac, punya kapasitas 20.000 penonton. Meski lebih dikenal sebagai stadion atletik, desainnya sangat modern dan jadi simbol ambisi baru Filipina di bidang olahraga. Stadion ini dibangun hanya dalam 18 bulan sebagai bagian dari mega proyek kota pintar New Clark City. Arsitekturnya terinspirasi dari Gunung Pinatubo dengan fasad dari lahar vulkanik dan atap berbentuk kawah. Meski belum jadi markas utama sepak bola Filipina, stadion ini sudah memenuhi standar tertinggi IAAF dan jadi salah satu venue terbaik di Asia Tenggara. Bahkan pernah masuk nominasi Stadium of the Year secara internasional. Lebih dari sekadar stadion, ini adalah lambang transformasi Filipina. Dari negara yang tertinggal secara infrastruktur, menuju calon tuan rumah event olahraga kelas dunia. Di posisi ke-9, Tuhuna Stadium di Yengan, Myanmar. Dibangun pada 1985 dengan dukungan pemerintah Jepang, kapasitasnya awalnya 50.000 tempat duduk, menarik untuk acara sepak bola dan atletik internasional karena lintasan lari 8 jalur sesuai standar IAAF. Renovasi besar dilakukan pada 2011, 2013, dan lagi di tahun 2016, memperbarui tribun, sistem keamanan, hingga pendingin udara, dan kini tetap mengakomodasi 50.000 penonton. Meski sering dipakai untuk SEA Games 2013, kualifikasi Piala FA, dan Liga Champions AFC, fasilitasnya masih kalah nyaman jika dibandingkan dengan stadion di negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia. Namun, ada rencana peningkatan fasilitas lebih lanjut, khususnya demi kenyamanan penonton dan pemain. Di tengah kebanggaan historisnya, Tuhuna kini berada di titik tumpuan, mempertahankan kapasitas besar dan status sebagai stadion utama Myanmar, namun perlahan berbenah untuk bertaut ke standar masa kini. Di posisi ke-8, kita ke Stadion Nasional MNHH di Hanoi, Vietnam. Markas utama timnas Vietnam dan tribun kapasitas sekitar 40.192 penonton. Stadion Nasional MNHH berdiri sejak 2003, jadi jantung sepak bola Vietnam. Belakangan ini, kondisi lapangan jadi sorotan. Rumput terakhir diganti tahun 2012, dan kini banyak bercak mati, patch tanah terbuka. Mengganggu jalannya pertandingan dan bahkan menyebabkan cedera serius pemain seperti Pish Am Lai Che dan Fatty Enlin saat laga Piala Nasional 30 Maret 2025. VPF memberi peringatan keras dan menginstruksikan penangguhan segala aktivitas non-sepak bola untuk pemeliharaan intensif rumput. Pemerintah Vietnam mengalokasikan dana sekitar 8 miliar VND untuk renovasi rumput mulai Juni-Oktober 2025. Di posisi ke-7, salah satu stadion paling bersejarah, Raja Mangala Stadium, Thailand. Raja Mangala bukan hanya stadion besar di Thailand. Ini hati sepak bola negeri gajah perang sejak akhir 90-an. Dipakai untuk event olahraga internasional, konser megah, dan kemenangan bersejarah timnas Thailand. Namun seiring berkembangnya stadion-stadion modern lainnya, Raja Mangala mulai kehilangan beberapa event penting. Infrastruktur tua dan akses publik yang terbatas jadi dua sorotan utama. Meski sudah direnovasi audio lampu, stadion ini masih butuh pembaruan lebih lanjut agar bisa bersaing kembali sebagai arena utama. Dengan MRT Orange Line yang akan datang, ada harapan aksesibilitas makin membaik, tapi tantangan modernisasi tetap menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Singapura punya stadion yang mungkin paling modern di ASEAN, Singapore Sports Hub. Dengan atap buka tutup dan teknologi pencahayaan canggih, stadion ini bisa menampung 55.000 orang. Tapi sayang, atmosfernya sering dianggap dingin.
Bahkan laga besar timnas Singapura pun sering sepi dukungan langsung dari penonton. Urutan kelima, Kamboja. Siapa sangka negara kecil ini punya stadion megah bernama Morodok Techo. Baru selesai dibangun dengan bantuan Tiongkok, stadion ini mampu menampung 60.000 orang. Desainnya unik, berbentuk seperti mahkota tradisional Khmer dan jadi tuan rumah SEA Games 2023. Tapi untuk atmosfer sepak bola, masih jauh dibanding negara lain. Di Surabaya, Indonesia, ada Gelora Bung Tama. Kapasitasnya 62.000 dan dikenal sebagai salah satu stadion paling garang untuk lawan. Supporter bonek memenuhi stadion dengan nyanyian keras, kembang api, dan semangat yang tak pernah padam. Atmosfernya, neraka bagi lawan. GBK di Jakarta adalah legenda. Stadion ini sudah berdiri sejak 1962 dan direnovasi total pada 2018. Saat timnas Indonesia bermain di sini, atmosfernya luar biasa. Seperti gunung yang hendak meletus. 77.000 orang bersatu, bernyanyi, dan menciptakan tekanan luar biasa pada lawan. Meski bukan yang terbesar, banyak yang setuju. GBK adalah stadion dengan atmosfer terpanas di Asia Tenggara. Dan inilah stadion dengan kapasitas terbesar di ASEAN. Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. 88.000 kursi. Dibuka untuk Commonwealth Games 1998, stadion ini juga jadi lokasi konser internasional. Tapi, ada satu masalah besar. Banyak laga timnas Malaysia justru sepi penonton. Kursi kosong sering jadi pemandangan umum. Sebuah stadion raksasa, tapi kadang terasa sunyi. Stadion utama ASEAN, tapi siapa juara sebenarnya? Kalau hanya melihat kapasitas, Bukit Jalil juaranya. Tapi stadion bukan sekadar jumlah kursi. Yang membuat stadion menjadi hidup adalah atmosfer, tradisi, dan cinta dari pendukungnya. Dan dalam hal ini, GBK masih dianggap sebagai jantung sepak bola ASEAN oleh banyak fans. Jadi sekarang, pertanyaannya balik ke kamu. Apakah stadion terbesar berarti stadion terbaik? Atau stadion dengan atmosfer paling panas, seperti GBK yang layak disebut Raja ASEAN? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu pernah nonton langsung di GBK, Bukit Jalil, Raja Mangala, atau stadion lainnya, ceritakan pengalamanmu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu bangga jadi bagian dari sepak bola Asia Tenggara.